Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, di dalam hikmah-hikmah yang telah lewat itu disebutkan bahwa tandanya, alamatnya keadaan sekarang ini Allah yang menempatkannya, maka tandanya adalah kesibukan-kesibukan duniawi yang kita hadapi tidak membuat kita melanggar hukum Allah. Penghasilan yang halal mencukupi untuk kehidupan. Ini tandanya bahwa Allah menempatkan kita pada keadaan itu. Nah, contohnya kita seorang pedagang. Apakah kita itu sudah sesuai jadi pedagang ini? Apakah kita jadi pedagang ini memang sudah itu yang ditempatkan Allah? Nah, apabila di dalam perdagangan itu kita mudah mencari yang halal untuk keperluan kita, dan di dalam perdagangan itu kita tidak melanggar hukum-hukum Allah, di dalam perdagangan itu tidak mengganggu wirid-wirid kita, baik itu wirid menuntut ilmu, baik itu wirid Al-Quran, baik itu wirid zikir, maka ini menunjukkan bahwa perdagangan yang kita tempati itu adalah merupakan sesuatu yang Allah menempatkan kita padanya. Artinya Allah merestui itu. Dan kita telah disebutkan dahulu, bila demikian halnya jangan berpindah-pindah dari keadaan yang demikian. Apabila dalam perdagangan itu kita sulit mencari yang halal, bila dalam perdagangan itu kita seringkali melanggar hukum Allah, bila dalam perdagangan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita, itu tandanya bahwa perdagangan itu bukan tempat kita. Nah, kita disuruh pindah dari tempat itu, mencari tempat lain yang bisa membuat kita istiqamah, lurus. Itu contoh perdagangan. Kita menduduki satu jabatan yang rendah, sedang, atau tinggi. Apakah kita menduduki jabatan ini direstui oleh Allah atau kada? Nah, tandanya apabila dalam menduduki jabatan itu kita tidak melanggar hukum Allah, gajinya cukup untuk menghidupi keluarga kita, memegang jabatan itu tidak membuat kita lalai daripada wirid-wirid kita, ini menunjukkan bahwa Allah merestui kita duduk dalam jabatan itu. Nah, tetapi apabila dalam jabatan itu kita tidak bisa lurus, dalam jabatan itu kita mesti melanggar hukum-hukum Allah, atau dalam jabatan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita, ini menunjukkan bahwa Allah tidak merestui kita duduk dalam jabatan itu dan diperintahkan untuk pindah, cari pekerjaan yang tidak membuat kita lalai demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan kita dalam satu pekerjaan. Artinya kita berdagang, rezeki yang halal, lancar. Hukum-hukum Allah kita kawa melaksanakan. Wirid-wirid ibadah kita kada terganggu. Nah, tetapi di dalam menghadapi itu, hati kita mesti ada
terganggu dengan usaha-usaha duniawi itu. Nah, kita berdagang pamannya, bujur aja kita berdagang ini nang halal kita kawa. Kada melanggar hukum Allah kawa. Pengajian-pengajian wirid-wirid kawa. Tetapi kadang-kadang hati kita ini masih terkait dengan pekerjaan kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang sedang sembahyang berjamaah tiap 5 waktu, tapi hatinya mungkin waktu salat itu kada sembahyang, karena ini ada pekerjaan di luar. Nah, mungkin ini bisa zikir 1000 sehari, Quran sekian juz, tetapi waktu membaca-baca itu mungkin hatinya di mana? Nah, ini yang dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-23 ini. Kita sudah lurus zahir kita. Dalam usaha ini kita sudah lurus. Yang halal dengan mudah kita dapatkan, hukum Allah kita jalankan, wirid-wirid kita laksanakan, tinggal bagaimana hati kita. Nah, la tataraqqab paragal aghyar. Janganlah engkau menunggu lapangnya hati daripada yang mengganggu itu. Sembahyang sudah kawa rajin, baca Quran sudah kawa rajin, tapi perkara kehusuannya ini kada mikirakan. Kok kayak aja husuk kada kawa dulu, wah ini masih berdagang lagi. Nah, jangan menunggu itu maksudnya. Jangan menunggu itu. Aku membaca Quran kada kawa husuk karena hatiku masih ke usahaku, hatiku masih ke perkebunanku, hatiku masih ke ini. Kayaknya mun aku ambil bakabun karena kawai aku membaca Quran tuh husu. Nah, jangan menunggu itu. La tataraqqab paragal aghyar. Jangan kaulah menunggu akan lapangnya hati. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.